Mari kita membahas mengenai kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya adalah salah satu konstanta fundamental alam semesta yang nilainya adalah 299.792.458 meter per detik di ruang hampa. Kecepatan ini sering disederhanakan menjadi sekitar 300.000 km per detik. Kecepatan cahaya bukan hanya sebuah angka penting dalam fisika. Ia memainkan peran sentral dalam bagaimana kita memahami alam semesta itu sendiri. Mengapa kecepatan cahaya begitu istimewa? Cahaya adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang mencakup berbagai panjang gelombang, seperti sinar gamma, sinar X, ultraviolet, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Semua radiasi elektromagnetik bergerak pada kecepatan yang sama di ruang hampa, yaitu kecepatan cahaya. Namun tidak hanya cahaya yang bergerak dengan kecepatan ini, namun kecepatan cahaya juga merupakan batas kecepatan maksimum untuk semua partikel dan informasi di alam semesta. Relativitas khusus, Albert Einstein, dan juga batas kecepatan alam semesta. Konsep kecepatan cahaya sangat erat kaitannya dengan teori relativitas khusus yang diusulkan oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Menurut teori ini, tidak ada yang dapat bergerak lebih cepat dari cahaya. Ketika suatu objek mendekati kecepatan cahaya, masanya akan bertambah secara signifikan, sehingga dibutuhkan energi tak terbatas untuk mencapai kecepatan cahaya. Ini adalah alasan mengapa partikel dengan massa seperti elektron, proton, atau bahkan benda besar seperti pesawat tidak pernah bisa mencapai kecepatan ini. Dalam kerangka teori ini, waktu dan ruang bukanlah entitas yang terpisah, melainkan bagian dari struktur yang disebut ruang waktu. Waktu itu sendiri relatif. Semakin cepat Anda bergerak, semakin lambat waktu berlalu bagi Anda. Jika Anda bisa berpergian mendekati kecepatan cahaya, waktu akan bergerak lebih lambat bagi Anda dibandingkan seseorang yang diam di bumi. Ini dikenal sebagai dilasi waktu. Berikut adalah efek luar biasa dari kecepatan cahaya. Yang pertama, jarak astronomis. Karena kecepatan cahaya sangat tinggi, pengukuran jarak antar bintang dan galaksi biasanya dilakukan dalam tahun cahaya. Jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun, misalnya cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit dan 20 detik untuk mencapai bumi. Sementara itu, bintang terdekat dari matahari, Proxima Centauri, berada sekitar 4,24 tahun cahaya dari kita, yang berarti cahaya dari sana membutuhkan waktu lebih dari 4 tahun untuk tiba. 2. Keterbatasan dalam mengamati alam semesta. Karena kecepatan cahaya terbatas, maka ketika kita melihat langit malam, kita sebenarnya melihat masa lalu. Cahaya dari galaksi terjauh yang bisa kita amati membutuhkan miliaran tahun untuk sampai ke bumi. Ini berarti kita melihat galaksi-galaksi tersebut dalam keadaan miliaran tahun yang lalu, bukan seperti apa mereka saat ini. Batas pengamatan ini dikenal sebagai cahaya kosmis atau horizon kosmis. 3. Efek Doppler cahaya. Kecepatan cahaya juga berperan dalam memahami pergerakan benda-benda di alam semesta. Efek Doppler untuk cahaya menyebabkan gelombang cahaya dari objek yang mendekati kita tampak biru atau pergeseran biru, sementara objek yang menjauh tampak lebih merah atau pergeseran merah. Pergeseran merah dari galaksi-galaksi jauh telah menjadi salah satu bukti utama bahwa alam semesta kita itu mengembang. Ukuran kecepatan cahaya, sejarah singkat. Pada awalnya, para ilmuwan seperti Galileo mencoba mengukur kecepatan cahaya, namun gagal. Karena kecepatannya yang terlalu tinggi, pengukuran pertama yang cukup akurat dilakukan oleh Romer pada tahun 1676.
yang menggunakan gerakan bulan lo di sekitar Jupiter untuk memperkirakan bahwa cahaya membutuhkan waktu tertentu untuk bergerak melintasi jarak astronomis. Pengukuran yang lebih presisi datang pada abad ke-19 dari Fizeau dan Foucault yang menggunakan teknik termin berputar. Seiring perkembangan teknologi, kita bisa mengukur kecepatan cahaya dengan presisi yang sangat tinggi menggunakan berbagai metode modern. Kecepatan cahaya bukan hanya sebuah angka yang menjelaskan seberapa cepat cahaya itu bergerak, tetapi juga batas fundamental yang membentuk struktur alam semesta. Melalui kecepatan cahaya, kita dapat memahami dimensi ruang dan waktu, keterbatasan dalam pengamatan kita, dan bagaimana alam semesta itu terus berkembang. Sementara kita mungkin tidak bisa melampaui kecepatan cahaya dalam waktu yang sangat dekat. Mengeksplorasi dan memahami batas-batas ini membawa kita lebih dekat untuk memahami rahasia alam semesta itu sendiri. Dari sini sudah paham mengenai kecepatan cahaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Profesor Otodidak.